Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi rekan-rekan guru semua. Pada pagi kali ini saya akan coba membuat tutorial tentang bagaimana caranya kita melakukan verval atau verifikasi dan validasi data nilai rapot semester 2 pada kurikulum 2013 yang sudah kita bahas tempo hari lalu. Lalu caranya gimana? Yang pertama kita masuk dulu ke dalam aplikasi IoT ini. Kita masuk dulu menggunakan akun aplikasi IoT dikarenakan untuk aplikasi penilaian itu hanya bisa terhubung dengan aplikasi IoT. Nah, nanti kita kalau sudah masuk ke halaman beranda dan bertemu dengan halaman beranda IoT, silakan pilih input nilai PTS. Tunggu sejenak karena sistem harus memproses ke dalam aplikasi penilaian. Nah, lalu kalau sudah muncul form otoritas penilaian, masukkan kelas yang ingin dinilai, yang di verval, misalnya kelas 6. Jenis nilainya jangan lupa dipilih PAT, semesternya juga jangan lupa untuk dirubah menjadi semester 2. Kalau sudah, kita klik yang konfirmasi PAT. Biarkan dulu halaman memuat seluruh aplikasi ini nanti tampil, ya. Karena memang prosesnya agak lama. Mudah-mudahan sih nggak terlalu lama ya, bisa tampil semua datanya. Dan sekedar info saja yang harus diverifikasi dan validasi adalah data semua muatan pelajaran, baik itu muatan pelajaran inti ataupun mulok, dan aspek-aspeknya pun juga harus diverifikasi. Perbedaannya dengan mulok itu hanya sekali saja verifikasinya, maka nanti secara otomatis seluruh mata pelajaran mulok akan terverifikasi kalau untuk mulok. Lalu untuk mulok juga perbedaannya lagi, untuk keterampilan tidak usah diverifikasi lagi, karena nilai sudah otomatis masuk ke dalam total data nilai, rekap data nilai. Jadi hanya yang pengetahuan saja kalau untuk mulok. Tapi kalau muatan pelajaran inti, semua aspek baik itu pengetahuan dan keterampilan wajib diverifikasi dan validasi agar nilai bisa langsung masuk ke dalam rekap data nilai. Dalam rekap data nilai ini akan menampilkan seluruh rangkuman hasil verval Bapak Ibu semua. Jadi apakah nilai itu sudah diverval apa belum oleh Bapak Ibu, nanti akan muncul di total nilai. Nah, ini sudah muncul semua, aplikasinya sudah komplit prosesnya. Sekarang kita coba telaah dulu satu persatu. Ini adalah muatan pelajaran PAI, ya, pengetahuan PAI ini. Aspeknya adalah pengetahuan dan muatan pelajarannya adalah pelajaran agama Islam. Nah, bagaimana cara memvervalnya? Cukup mudah, nggak perlu ribet-ribet. Bapak Ibu guru tinggal memberikan saja tanda titik di kolom narasi. Ini seperti ini, titik. Lalu kita klik, kalau sudah klik save all yang bagian bawah. Nah, saya akan mencoba untuk simulasikan ya di muatan pelajaran PAI. Ini kita coba lihat di total nilai atas nama Karina. Mata pelajaran PAI-nya awalnya adalah nilai akhir PAI pengetahuan ya. Nilai akhir PAI pengetahuannya adalah 99. Nah, saya akan coba rubah nilainya menjadi 89 atau kurang dari 99. Kita akan coba rubah di NPH-nya. NPH-nya untuk merubah ini Bapak Ibu tinggal bisa klik 2 kali ya, klik 2 kali. Nanti secara otomatis kolomnya akan terbuka. Saya akan coba rubah dari 100 menjadi 95. Sehingga nanti nilai akhirnya bukan lagi 99. Kalau sudah dirubah tadi, klik save all. Biarkan sistem memproses dulu nilai yang sudah dirubah. Untuk melakukan verifikasi dan validasi ini, kalau mau lebih aman agar tidak terkena STO atau istilahnya session timeout, Bapak Ibu bisa ambil 3 anak. Tapi kalau verifikasinya cepat, cara memvervalnya cepat, bisa langsung 5 anak ya untuk vervalnya. Nah, ini sudah berubah nilainya menjadi 95, tadinya 100, dan kita lihat nilai akhirnya menjadi 97, tadinya 99. Ketika kita sudah rubah nilainya,
yang tadinya adalah 99 sekarang menjadi 97, kalau belum kita verbal maka di rekap nilai pun tidak akan berubah. Dia tetap nilainya 99. Nah, coba sekarang kita verbal dulu dengan cara kita berikan titik di kolom narasi. Ya, di kolom narasi ini dengan cara klik 2 kali sampai muncul text box begini, atau kolom yang terbuka, berikan tanda titik. Kenapa harus titik? Karena ini simbol khusus untuk memverifikasi dan validasi yang ada di sistem atau aplikasi penilaian K13 ini. Kalau sudah diberikan titik, ini kan sudah ada titiknya, kita tinggal pilih save all. Klik save all ya, yang paling bawah. Tunggu sejenak, biarkan sistem memproses terlebih dahulu sampai nanti muncul kembali angka-angkanya. Ini untuk di level pengetahuan ya. Nanti di keterampilan pun juga sama, harus kita verifikasi dan validasi juga. Nah, di keterampilan itu, nah ini udah ada datanya. Kita coba lihat di total nilai. Apakah sudah berubah? Oh, belum berubah. Kalau belum berubah tapi sudah di verbal, gimana caranya? Kita refresh page-nya atau muat ulang. Kita coba refresh, tunggu sejenak sampai halaman kembali memuat aplikasi secara utuh. Nanti akan kita lihat perubahannya. Kenapa verifikasi dan validasi ini perlu? Karena nanti Bapak Ibu juga bisa cross check kembali nilai dan nilai dan nama anaknya itu sudah betul apa belum. Dengan proses verifikasi dan validasi ini diharapkan sudah tidak ada lagi yang namanya margin of error, di mana rapot sudah dicetak namun masih ada sedikit kesalahan dan harus di print out ulang. Insya Allah dengan adanya verifikasi dan validasi ini, fitur ini, itu sudah tidak ada lagi margin of error-nya. Nah, ini PC sudah terrefresh, sudah kembali. Coba kita lihat ke total nilai, apakah sudah berubah nilainya. Ya, sudah berubah. Tadi kan nilainya 99, sekarang sudah menjadi 97. Artinya nilainya sudah fix dan sudah masuk ke dalam total rekap data nilai. Nah, sekarang kita akan coba merubah nilai keterampilan. Kalau tadi kita rubah nilai pengetahuan, sekarang kita coba rubah keterampilan dengan cara masuk ke tab keterampilan di sebelah pengetahuan sini. Tabnya ada di mana? Di bagian paling bawah ya, di ujung aplikasi di bawahnya. Pilih tab keterampilan. Lalu nanti akan ada tabulasi atau tabel data nilai keterampilan. Nah, ini data nilai keterampilan. Untuk nilai keterampilan ini Bapak Ibu, apabila ingin memverifikasi tetap sama, menggunakan pola yang tadi, kita pakai tanda titik. Nah, ini kan saya coba merubah nilai keterampilan milik Ananda Karina dari nilai 91 ke nilai yang lebih rendah atau lebih tinggi dari 91. Kita lihat di nilai keterampilan, ini barisan depan ini masih nilai pengetahuan. Sampai ke di akhir sini ada PJOK, pengetahuan. Nah, kodenya untuk keterampilan belakangnya adalah CAT. PAI CAT. Ya, PAI keterampilan ini. Nah, nilai akhir PAI-nya keterampilan yang tadi 90 kita akan rubah menjadi lebih tinggi dari 90. Oke, sekarang kita akan coba. Oh, mungkin sebelumnya belum terupdate ini. Sebelumnya pernah terupdate, pernah diverifikasi, cuman belum di update. Nah, ini kan nilainya 91, tapi di dalam total nilai 90. Nah, ya kan, 90. Kita akan coba rubah ke 91 ya. Jadi kita nggak usah merubah nilai yang ada di sini. Hanya saja kita tinggal tambahkan tanda titik saja di narasi PAI keterampilan ini. Tanda titik. Prosedur sama seperti nilai pengetahuan, tidak ada yang berbeda. Apabila nanti sudah diverifikasi, sudah divalidasi juga, tapi tetap nilainya nggak mau berubah, sudah di-refresh juga halamannya, tetap nilainya nggak berubah. Nah, kemungkinan itu sebelumnya sudah pernah terverifikasi dan validasi, hanya saja belum tersimpan. Nah, solusinya gimana? Bisa dirubah di bagian yang simulasi narasinya atau narasi minimal atau narasi maksimal. Oke, kita sudah
selesai memverval yang keterampilan PAI 91 nilainya ya. Kita akan coba lihat apakah di total nilai berubah atau tidak. Total nilai tadi kita ambil PAI atas nama Karina itu adalah 90 di rekapnya ya. Tapi nanti tadi di nilai PAI-nya itu 91. Kita akan coba masuk. Kita akan coba lihat maksudnya. Nah, biarkan sistem memproses terlebih dahulu sampai benar-benar semuanya selesai terproses. Nah, apakah yang harus diverval ini hanya pada muatan pelajaran saja? Tidak, ada satu lagi langkahnya yaitu memverval pada bagian total nilai, rekap nilai. Setelah nanti semua nilai terkumpul di dalam rekap data nilai, Bapak Ibu kembali melakukan verval untuk total nilai. Nah, total nilai ini kenapa harus dilakukan verval? Karena basis data nilai rapot ini berada di sini. Jadi kalau ini tidak di verval, yang bagian total nilai ini tidak dilakukan verval juga, maka nanti nilai rata-ratanya tidak akan berubah, tetap sama. Itu banyak kejadian yang tahun-tahun kemarin seperti itu. Nah, sekarang kita lihat nilai akhir PAI keterampilan. Oke, ini sudah berubah menjadi 91 ya. Nilai akhir PAI keterampilan sudah berakhir 91. Nah, sekarang kita tinggal verval yang ada di sini. Di rata-rata ataupun di grand boleh, di kolom grand atau kolom rata-rata boleh. Ini kita tinggal klik 2 kali, berikan tanda titik. Kenapa harus dilakukan verval di total nilai? Tadi seperti yang sudah saya bilang, kalau kita hanya melakukan verval di muatan pelajaran, nilai akan masuk ke dalam tabel total nilai, ya. Tapi nanti ketika di print raport, rata-ratanya tidak akan berubah. Bisa jadi nanti Bapak Ibu ketika melakukan cross check perhitungan ulang nilai raport di menggunakan data-data yang ada di raport yang sudah dicetak, kok bisa nggak sama rata-ratanya? Kemungkinan belum terverval di data total nilainya. Sekarang kita tinggal save all. Tunggu sampai semua datanya kembali, nanti dia akan muncul. Nah, kalau sudah terverval di total nilai ini, maka langkah selanjutnya adalah tim pengeprinan atau tim percetakan akan langsung mencetak nilai raport yang sudah terverval semua. Dengan asumsi kami bahwasanya kalau sudah terverval atau sudah diverifikasi dan validasi, itu nilai sudah fix dan siap cetak. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk prosedur perubahan nilai mulok? Nilai mulok ini untuk kelas 6, dia ada di penilaian ibadah. Tapi untuk kelas lain nanti silakan dicari, dia berada di sebelah tab PJOK. Untuk kelas lain ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk nilai pengetahuan mulok. Bapak Ibu tinggal memberikan tanda titik saja di bagian deskripsi di salah satu mata pelajaran aja. Jadi nggak usah semuanya dikasih titik, nggak usah. Satu aja, mau di bahasa Inggris, bahasa Arab, PTK atau TIK, terserah. Bebas. Nah, caranya tinggal klik 2 kali seperti biasa. Seperti tadi, berikan titik. Lalu klik save all. Seperti itu ya. Nah, bagaimana untuk merubah nama, Pak? Jadi ada kesalahan nama misalnya. Sewaktu input di Excel, tertinggal. Namanya ada yang salah, misalnya salah tanda kutipnya atau salah hurufnya gitu. Lakukan proses yang sama seperti kita memverval, hanya saja yang dirubah adalah namanya. Misalnya nih Karina Safira Anindita, dia tidak menggunakan H. Kita tinggal pilih aja di sini. Untuk merubah nama ya, untuk merubah nama gunakan total nilai ya, tabel total nilai. Jadi nanti Bapak Ibu cukup update di sini aja, rubah di bagian tabel total nilai lalu klik save all. Ya, itu saja tutorial tentang bagaimana caranya merubah data dan merubah nilai kalau melakukan rekapitulasi dan verval di aplikasi penilaian rapat K13. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.